S2 jangan menghalangi nikah gitu ya. Tetap nikah juga harus jalan. Iya gitu sih ya. benar. Sekarang kan jadi dosen itu tidak boleh S1 gitu. Maka dipaksa untuk S2. Jadi ada istilahnya pasca sarjana, ada paksa sarjana ya. Oh, beda ya. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo, kali ini kembali lagi di YouTalk, Uhamka Talk Podcast. Sekarang kembali lagi dengan saya, Safira Alfiolita Marcelina. Kali ini bukan sama Bang Dava atau Kavina nih. Untuk saat ini gue alihin dulu untuk sama gue karena Bang Dava sama Kavinanya lagi ambil cuti. Dan sekarang aku di sini nggak sendiri. Aku di sini sama Bapak yang ganteng kece abis, yaitu Pak Ade Hikmat. Amin. Oke, Pak Ade, boleh nih perkenalin diri Bapak. Boleh sama gelarnya biar bisa sombong sedikit ke orang-orang gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini bisa mengisi acara podcast ya. Jadi nama saya Ade Hikmat, Profesor Dr. Ade Hikmat MPD ya. Alhamdulillah sekarang diberikan tugas untuk menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA sejak tahun 2018. Gimana, Pak? Oke. Langsung aja kali ya, Pak. Menurut Bapak sebenarnya apa sih S2 itu? Tanggapan Oke. dari Bapak. Jadi sebenarnya ada S1, S2, S3 ya. Iya. Jadi kalau S2 itu merupakan pendidikan lanjutan dari S1 dengan beberapa perbedaan. Paling tidak ada 3 perbedaan yang utama, yaitu yang pertama adalah dari segi SKS. Nah, untuk S1 itu kan jumlah SKS-nya antara 144 sampai 160. Iya. Sedangkan untuk S2 itu cukup 33 SKS gitu ya. Sehingga waktu untuk yang S1 tadi 4 tahun, sedangkan untuk yang S2 itu cukup 2 tahun saja misalnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi dan tujuan kuliah di S1 itu pengenalan tentang teori-teori, metodologi dan yang lainnya. Sedangkan kalau yang di S2 itu lebih kepada pengembangan dari teori-teori itu. Dan perbedaan yang ketiga, syarat kelulusannya kalau S1 adalah skripsi, sedangkan S2 tesis gitu. Oke. Ya. Sejauh ini menurut Bapak kesadaran S2 untuk anak-anak muda tuh gimana sih? Kan di sisi lain nih Pak, sebelumnya saya ini kan ngambil psikologi kan. Saya mau ngambil S1 nih, sedangkan kalau saya mau jadi psikolog harus ngambil S2. Tapi saya mikir Pak, kalau saya ngambil S2 nanti saya kelamaan nikah Pak, takutnya nggak laku-laku gitu kan. Jadi mikir beberapa kali untuk lanjutin S2 gitu. Ya, artinya begini, S2 jangan menghalangi nikah gitu ya. Tetap nikah juga harus jalan. Iya gitu sih, ya. benar juga ya. Nah, inilah biasanya pendidikan S2 sering disebut dengan magister atau sekolah pasca sarjana itu ya. Itu sebenarnya sekarang ini ya, semua lapisan masyarakat boleh untuk S2. Yang mau menikah, yang sudah menikah kan gitu ya. Iya. Tetapi memang kadang-kadang masalah tadi ya menjadikan calon-calon mahasiswa itu apa ya, menjadi banyak pertimbangan dan galau gitu. Iya benar. Apakah nanti ijazah S2-nya itu bisa dipakai ke depan atau tidak? Padahal kan kalau nikah kan ditanya ya ijazahnya apa enggak kan gitu ya. Jadi sebenarnya bisa seperti itu. Nah, untuk menjawab kegalauan tadi dan mengapa S2 itu penting, sebenarnya kita harus bisa memahami bahwa ada beberapa hal pentingnya S2 itu. Yang pertama, seperti saya sebutkan tadi adalah karena ini program lanjutan dari S1, maka paling tidak ketika kuliah di S2 itu bisa mendalami ilmu yang sudah didapatkannya di S1 tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah S2 itu
bisa membangun koneksi profesional gitu. Jadi artinya waktu S1 itu kan teman-temannya seumuran gitu ya. Iya. Jadi ya gaulnya gaul anak seumuran lah misalnya gitu. Tapi ketika S2 itu kita bergaul dengan orang-orang yang beda usia gitu. Beda pengalaman dan paling tidak teman-teman di S2 itu karena sudah banyak yang bekerja, maka banyak pengalamannya gitu. Kita bisa membangun koneksi sehingga lebih profesional misalnya seperti itu. Tapi memang S2 itu sering dipelesetkan sudah sepuh katanya gitu ya. Jadi sudah sepuh katanya. Artinya mahasiswa. Tapi sekarang saya kira anggapan itu sudah hilang. Banyak yang baru lulus S1 langsung S2. lanjut S2 ya. Jadi ambil magister, entah apalah. Misalnya tadi magister psikologi ya. Ada magister humaniora dan yang lainnya ya. Nah ini juga sebenarnya ada tadi itu membangun koneksi ya. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah melanjutkan karir bidang studi. Misalnya untuk dosen, sekarang kan jadi dosen itu tidak boleh S1 gitu. Maka dipaksa untuk S2. Jadi ada istilahnya pasca sarjana, ada paksa sarjana ya. Oh beda ya. Nah beda itu. Paksa sarjana itu yang belum sarjana dipaksakan jadi sarjana. Selesai sarjana tadi maka harus ke pasca sarjana gitu. Oleh karena itu untuk jadi dosen misalnya itu minimal S2. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada instansi perusahaan yang menuntut juga pendidikan S2 untuk kenaikan jenjang karir juga ya. Jadi untuk menjadi kepala bagian, kepala seksi, misalnya gitu harus S2. Nah, kemudian yang berikutnya, ini agak panjang ini Pak ya, karena memang penting ini S2 itu. Yaitu bagi yang sudah bekerja, S2 itu ijazah S2 bisa dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan, misalnya tadi itu. Syarat. Untuk menduduki ini tadi harus S2 misalnya dan lainnya. Dan yang berikutnya adalah dengan S2 tadi, kita bisa meningkatkan kemampuan riset dan analisis gitu. Karena saya katakan tadi bahwa di S1 itu hanya sekedar mengenalkan teori, kemudian mengenal metode gitu ya. Nah di S2 itu sudah harus bisa mengembangkan. Maka di dalam tesis tadi itu metodologinya adalah merupakan metodologi pengembangan ya. Kemudian yang tidak kalah penting, mengapa S2 itu diperlukan itu adalah tentang pemikiran, ya. Jadi pemikiran lebih matang. Kalau lulus S1 saya kira pemikirannya masih bercabang, ya. Tapi kalau sudah S2 lebih matang karena bukan hanya oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman bergaul dengan profesional yang lain. Saya kira itu, ya. Oke Pak, kalau untuk S2 sendiri nih sebelumnya, Bapak waktu ngejalanin S2 ini udah berkeluarga atau belum nih Pak? Nah, ini bukan rahasia ini ya. Okay. Jadi kebetulan dulu lulus S1 dapat ijazah, tidak lama kemudian ijabsah gitu ya. Ijabsah. Oh, iya. Jadi menikah gitu. Jadi menjadi dosen PNS di IKIP Muhammadiyah yang sekarang UHAMKA ini. Nah ini termasuk lambat gitu. Setelah mengajar 10 tahun dengan S1-nya, maka baru melanjutkan pendidikan S2 gitu. Jadi kalau ditanya sudah menikah ya sudah gitu. Tidak ada masalah kok gitu ya. Masing-masing diprioritaskan mana yang kuliah mana. Kebetulan sih saya dapat beasiswa gitu ya. Jadi untuk kuliah alhamdulillah tidak mengambil jatah di rumah gitu. Okay. Yeah. Untuk nih Pak, kan saya sebagai wanita gitu, rata-rata tuh sekarang tuh udah banyak kan kayak pandangan ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi gitu kan, ujung-ujungnya juga di dapur. Kadang saya mau ngejalanin S2 juga kayak mikir-mikir lagi, tapi emang bener juga sih gitu, ujung-ujungnya di dapur. Betul, gitu. Ya. Menurut Bapak nih, tanggapan Bapak gimana nih? Iya, itu nggak zaman lagi seperti itu ya Ma ya. Jadi yang di dapur itu kan bukan hanya perempuan, bukan hanya wanita ya. Laki-laki juga harus gitu, tahu dapur seperti apa gitu ya. Iya. Oleh karena itu saya kira
Kalau perempuan itu pendidikan tinggi dan yang lainnya, di dapur pun tidak sama dengan perempuan yang pendidikannya standar atau di bawah gitu. Artinya apa? Justru dengan pendidikan tinggi bagi kaum perempuan ya, jadi bukan hanya menjadi partner suami, tapi juga bagi anak-anak itu kan. Jadi didikan ibu yang pendidikannya tinggi dengan didikan ibu yang ini, saya kira walaupun saya tidak membedakan yang ini ya, karena hubungan antara ibu dengan anak itu kan tergantung kepada individunya masing-masing. Tapi yang saya lihat itu semakin tinggi pendidikan ibu ya, seorang ibu, maka saya kira di rumah tangga itu akan lebih bagus gitu. Iya. Ya. Tapi Kak, gini Pak, sulitnya tuh kalau misalnya kita nyari pendamping hidup nih Pak, masuk nih. Ini ceritanya saya latihan lagi nyari pendamping hidup Pak. Kalau misalnya nih Pak, sayanya kadang kan ada aja cowok yang minder ya Pak. Kalau misalnya kitanya si wanitanya pendidikan tinggi, tapi misalnya si cowoknya SMA atau nggak SMK kayak gitu, kadang suka dibilang kasihan gimana, tapi ada aja cowok yang mikir, aduh cewek ini pendidikannya tinggi takutnya nggak laku gara-gara gitu. Pendidikannya tinggi Pak gitu, karena cowok kan pasti ngelihat juga nih, takutnya malu gitu kan sama masyarakat. Ntar pas anaknya ngisi formulir, bapaknya lulusan apa SMA, mamahnya S2 kan kasihan juga, kok bapak lu SMA gitu Pak. Iya, saya kira sudah ketinggalan zaman juga seperti itu ya. Artinya bagaimana? Ya memang pinter-pinternya ini ya, pinter kita memilih calon pendamping hidup tadi gitu. Jadi kalau memang kita misalnya ada di pendidikannya seperti ini ya, usahakan ya cari pendampingnya juga paling tidak selevel gitu kan. Tapi masalah jodoh ya saya juga nggak bisa intervensi ya. Kalau memang cinta ya lanjutkan ya Pak. Lanjutkan gitu sih. Ya. Nanti cinta itu bisa membuat orang buta kan ya. Dan tuli. Nah, tuli dan bisu gitu. Kalau yang namanya cinta itu ya susah di ini. Tetapi paling tidak ada kesadaran dalam diri kita. Kalau memang kita sudah punya anggapan seperti itu, maka kita harus memilihnya yang selevel gitu ya. Dan adanya keterbukaan dengan pasangan kita. Terus terang ya, saya sendiri cinta lokasi dulu. Gitu. Jadi ketemu pasangan itu di kelas. Tetapi akhirnya menjadikan ini jadi curhat ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Jadi bersaing gitu. Kalau pasangan kita itu sudah skripsi selesai, saya belum kan malu gitu kan. Begitu juga saya selesai, dia ini akhirnya malu juga. Akhirnya seiring sejalan gitu. Skripsi selesai. Begitu juga S2. S2 juga sama seperti itu. Saya masuk S2 nggak lulus-lulus gitu. Pasangan kita daftar. Kita kan malu kesusul gitu kan. Iya benar. Akhirnya selesai. S3 juga sama. Akhirnya lulusnya bareng di tahun 2007 doktor kan. Nah begitu. Tapi begitu ngurus guru besar, nah ini saya merasa bersyukur gitu ya. Jadi tadinya ngurus guru besarnya berdua, tapi melihat ternyata mengurus guru besar itu nggak mudah. Akhirnya mundur selangkah dia, mendorong saya untuk menjadi guru besar ya. Jadi profesor tahun 2014. Tapi dia tidak tinggal diam gitu. 2018 akhirnya dia menjadi profesor juga. Jadi sama-sama ini. Saya dengan mantan pacar itu ya sudah profesor gitu. Kebetulan memang satu prodi ya, satu jurusan. Sekarang satu kampus gitu. Sudah takdir ya Pak? Sudah takdirnya seperti itu. Alhamdulillah. Asal tadi itu ya ada keterbukaan dan ada saling saling mengalah, mundur selangkah tapi untuk loncat lebih jauh gitu. Alhamdulillah. Untuk Bapak sendiri nih, ini kan dua-duanya otomatis berpendidikannya tinggi banget nih Pak. Ini ke anak Bapak nanti menjadi, kalau misalnya kita kan kadang sekarang tuh suka ada tekanan lah dari orang tua kayak harus sejajar nih sama orang tua, kalau bisa lebih di atas nih. Gitu gimana tuh Pak? Iya. Kan kasihan juga takutnya ke anaknya juga stres, itu gimana tuh? Saya kira gak usah kasihan ya. Ini hukum alam. Jadi artinya begini,
Saya dulu kan orang tua saya hanya sarjana ya. Itu pun di kampung lah begitu. Kemudian saya ingin lebih dari orang tua kan misalnya gitu. Tapi alhamdulillah loncatnya memang sangat jauh ya. Nah anak saya ternyata anak saya 2 kan, laki-laki semua. Gitu. Yang satu alhamdulillah dia melihat begitu setiap melihat kami berdua itu di rumah itu tidak pernah diam gitu. Karena kalau belum jam 10 belum tutup laptop kan di rumah gitu ya. Artinya apa? Selalu aja yang dikerjain. Anak saya jadi dengan sendirinya tanpa dipaksa akhirnya melihat. Alhamdulillah dia lulus SD di Jakarta, kemudian saya ajak, tidak saya paksa, terus SMP-nya di mana gitu ya. Saya ajak keliling sekolah-sekolah gitu, termasuk pesantren ya. Sampai ke Latansa yang di Rangkas Bitung gitu ya. Mana? Terakhir dia milihnya yang di Solo, malah jauh gitu. Assalam itu di Solo itu ya. Dia pilih sendiri situ. Kemudian selesai SMP saya tawarkan mau terus di situ atau apa? Mau pindah ke Jakarta katanya gitu. Saya masukkan ke boarding school gitu. Ternyata dia bisa mengikuti pendidikan, mendapatkan program akselerasi ya. Jadi 2 tahun SMA selesai. Kemudian ikut tes psikologi, tes penempatan dan yang lain. Akhirnya lulus di kedokteran PMDK gitu ya. Orientasinya sebenarnya keluar gitu, kuliah meneruskannya itu. Tapi ternyata lulus PMDK di sini kedokteran. Berikutnya adalah mendapat program yang percepatan juga di kedokteran itu. Jadi karena apa? Dia terus belajar, ingin lebih dari orang tuanya katanya begitu. 3 tahun dia sudah SKED. Harusnya kan SKED itu 5 tahun, tapi dia ambil 3 tahun selesai. Terus koas 2 tahun, jadi 5 tahun itu otomatis sudah menjadi dokter gitu ya. Terus ikut di arahan dari pembimbingnya. Sekarang sudah dokter spesialis gitu. Dalam usia 28 ya, dokter spesialis bedah. Ya, makanya yang mau disunat gitu ya. Promosi apa nggak apa-apa nanti di bawah daftar ini. buat saya gitu ya. Bisa pilih model gitu. Oke. Model sunatnya gitu. Nah ini tidak seperti itu ya. Oke. Ya. Oke nih Pak, berarti jadi S2 ini sangat penting ya Penting Pak buat sekali, anak-anak ya. muda nih. Dan jujur Pak, rata-rata tuh di lingkungan sekitar saya tuh emang pendidikannya tuh pada tinggi-tinggi Pak. Tapi kasarnya tuh gini, kalau misalnya di kota saya tuh mereka tuh pendidikan pada tinggi tapi rata-rata tuh pada pengangguran, sedangkan yang bekerja tuh yang punya lapak pekerjaan yang gitu tuh rata-rata emang lulusan SMA kayak gitu Pak. Jadi gimana nih Pak? Ya, saya kira itu menjadi sebuah fenomena yang mungkin salah kaprah mestinya ya. Karena memang untuk bekerja itu memang tidak harus ini, walaupun tadi saya katakan di awal S2 itu bisa mempermudah, bisa mempercepat jabatan atau pekerjaan tadi gitu. Tapi memang semuanya juga dikembalikan kepada individu masing-masing misalnya gitu ya. Jadi walaupun S2, ini dipertanyakan juga nih S2-nya di mana, pendidikannya di mana nih misalnya. Ya. Jadi masalah itu mungkin bisa terjadi di mana saja. Hanya memang dikembalikan kepada individunya tadi itu ya. Jadi jangan menjadikan dia kan pendidikan tinggi tapi nganggur gitu ya. Nah ini yang salah di mana? Bukan pendidikannya yang salah gitu. Nah ini pasti suasananya, situasinya atau orangnya. Karena konsekuensi dari pendidikan tinggi itu dia ingin memilih-milih pekerjaan akhirnya. Karena memilih nggak dapat gitu ya. Mestinya kita dari awal dulu lah. Saya aja dari dosen itu kan sarjana. Ya berapa sih PNS misalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih gitu ya. Kalau kita tekuni ya dari segi kepangkatan, dari segi jabatan ya akhirnya kan bisa menyusul seperti itu. Ya jadi jangan khawatir ya Mbak ya. Kalau memang mau kuliah saya kira ya memang bisa juga sih. Ini kan takdir juga tadi ya dikatakan bahwa walaupun S3 kalau nganggur ya nganggur saja ya. Tapi kan pastilah nganggurnya S3 berbeda dengan
Nganggurnya yang tidak berpendidikan, Iya. istilahnya seperti apa. Oke Pak, menurut Bapak apa nih jenjang karir seseorang di masa mendatang dengan S2 ini gitu? Ya, saya kira saya masih menganggap bahwa pendidikan S2 itu untuk peningkatan jenjang karir itu ya memang masih sangat perlu ya. Jadi jenjang karir itu bisa ditentukan oleh tingkat pendidikan tadi itu. Walaupun memang masih banyak yang bimbang juga gitu, karena tadi itu banyak kok kata gitu ya sarjana yang nganggur gitu. Saya jadi akhirnya motivasinya turun misalnya gitu. Saya kira tidak seperti itu. Yang penting kan ada usaha dan doa. Nah gitu. Kita sebagai muslim harus percaya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya kalau gitu ya. Kata orang milenial gitu kan. Nah ini seperti itu. Nah. Kalau untuk karir sendiri kan tadi kata Bapak gak boleh milih-milih pekerjaan kan Pak. Kalau misalnya kita keterima nih Pak misalnya, tapi kita ngerasa kayak nggak cocok gitu sama kerjaannya. Kadang bukan sama kerjaannya, tapi mungkin sama lingkungannya. Betul. Gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi faktor pendorong bahwa si orang itu juga nganggur. Nah itu gimana Pak? Iya, artinya memang untuk memilih profesi ya, memilih jodoh gitu ya, memang harus betul-betul diperhatikan, harus diperhitungkan, bukan hitung-hitungan lah gitu ya. Tetapi diperhitungkan itu baik buruknya, kemudian juga apa dampaknya misalnya seperti itu. Sehingga memang perlu perlu kita banyak belajar dari teman, dari lingkungan dan yang lainnya, sehingga nanti cocok tidak cocok saya kira kalau kita sudah menjalani kan akan kelihatan ini ya. Akan terlihat oh ini cocoknya itu gimana. Makanya di dalam Islam juga harus ada istikharah katanya gitu ya. Kenapa sih saya ini sudah menjalani begini tapi tidak berhasil terus misalnya. Berarti kalau memang betul-betul sudah dipertimbangkan ini ya apa boleh buat, kita cari yang lain misalnya gitu. Ya, cari pekerjaan lain yang, tapi kalau masalah cocok saya kira karena emosi ya mungkin apa aja dapat halangan nggak cocok. Nah ini akhirnya itu tadi ya. Jadi harus kita tekuni sebenarnya seperti itu. Oke Pak, capek ya Pak dari tadi nanya-nanya terus. Mending kita minum dulu aja kali ya. Baik. Gak apa-apa minum dulu aja Pak. Daripada Bapak seret nanti. Seret ya. Terima kasih nih Bapak duluan nanti baru saya minum. Saya gitu. gak enak kalau saya duluan Saya Pak pakai yang ini minum. aja ya. Oke, boleh Pak. Ya. Boleh. Tadi diberikan sama si Mbak di sana ya. Baik. Oke, Assalamualaikum. Ya. Oke Pak, lanjut ya Pak. Oke. Menurut Bapak nih, keunggulan sekolah pasca sarjana di UHAMKA ini apa sih Pak? Yang ngebedain sama kampus-kampus lain ya. Sebelum saya sampaikan keunggulan sekolah pasca sarjana UHAMKA, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, semacam tips lah ya. Memilih perguruan tinggi yang baik misalnya gitu. Jadi artinya sebelum kita mendaftar untuk menjadi mahasiswa S2 itu ada beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan. Yang pertama adalah pilihlah perguruan tinggi yang memiliki track record atau citra baik dengan tentunya akreditasi A atau B gitu ya. Nah ini. Kemudian yang berikutnya, pilih program studi yang sesuai dan relevan dengan bidang studi S1. Mengapa seperti itu gitu? Untuk yang linearitas ini akan lebih mempermudah kita. Kita sudah punya ilmu pengetahuan di S1, S2-nya yang linear, bisa mengembangkan ilmu yang ada. Berbeda dengan kalau kita memilih program studi lain yang bukan bidang kita di S1. Kita harus belajar lagi ilmu yang baru misalnya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, tip yang berikutnya adalah pilih program yang menyediakan jadwal yang jadwal belajar yang fleksibel. Terutama kan S2 ini sudah banyak yang bekerja gitu ya. Jadi tidak mengganggu pekerjaan. Jangan sampai nanti malah menjadi masalah ketika sudah daftar S2 ada pilihan lanjut kuliah atau kerja kan begitu. Ini jangan membuat permasalahan sendiri misalnya. Harus memilih dua di antara yang penting juga semuanya misalnya begitu.
Nah, yang berikutnya tidak kalah penting, tip yang berikutnya adalah pertimbangkan tujuan dan kebutuhan memilih program S2 itu. Tadi itu ya, apakah ijazahnya nanti dipakai atau tidak misalnya. Itu betul-betul harus sekali lagi istikharah ya, saya mengambil S2 seperti ini bisa atau tidak. Walaupun zaman sekarang sudah tidak cocok ya. Udah ambil saja S2, gimana nanti? Mestinya jangan gimana nanti bagaimana, mestinya kan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah sesuaikan pilihan dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi memilih S2 itu prodi psikologi lagi. Nanti di S2 psikologi itu ada mata kuliah yang memang menunjang terhadap pengembangan bidang psikologi tadi. Yang sekarang lagi tren itu kan ada mata kuliah psikologi positif gitu. Di era pandemi Covid kok positif gitu ya. Positif justru dihindari gitu ya. Tapi ya itulah mata kuliah. Ada positif psikologi negatif, positif dan yang lainnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah dari tip tadi itu, jadi untuk mengatasi kebimbangan, keraguan, kita memilih S2 itu, alhamdulillah, sekolah pasca sarjana ya bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk mengambil program S2. Gitu. Ya, itu karena keunggulannya itu didukung oleh peringkat akreditasi institusi A unggul ya. Dan saya kira track record UHAMKA itu tidak diragukan. Di bawah pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah, UHAMKA menduduki peringkat 5 PTM secara nasional ya. Kemudian peringkat 69 nasional. Jadi ada 69 UHAMKA ini di antara perguruan tinggi swasta negeri yang sangat terkenal itu. Jadi saya kira ini dari ribuan atau malah puluhan ribu perguruan tinggi di tingkat nasional. Kemudian keunggulan lain, SPS UHAMKA itu sekolah pasca sarjana UHAMKA sekarang ini membina 9 prodi dengan akreditasi A dan B. Ini cocok dengan tadi itu ya, keraguan dan yang lainnya itu. Ke-9 program studi itu diantaranya adalah penelitian dan evaluasi pendidikan, ya. Kemudian magister manajemen, ada magister administrasi pendidikan, kemudian magister ilmu kesehatan masyarakat, magister pendidikan bahasa Indonesia, magister pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada magister pendidikan IPS, magister pendidikan dasar, dan terakhir magister pendidikan matematika. Alhamdulillah, ke depan ini ya, semester ini insya Allah SPS UHAMKA membuka satu program doktor ya, yaitu adalah S3 Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini jadi lengkap 10 program studi, 9 S2 dan 1 S3. Oke, gitu, baik. Ya. Oke nih Pak, dari tadi aku udah banyak tanya banget nih ke Bapak dan alhamdulillah Bapak bisa ngejawab semua pertanyaan aku. Sekarang kita masuk ke season UHAMKA bertanya ya Pak. Untuk pertanyaannya nanti kita ngadain question box di Instagram. Jadi ini bukan pertanyaan dari kita, ini dari netizen-netizen yang nge-follow Instagram PMB UHAMKA ya Pak. Oke, kali ini kita udah masuk segmen UHAMKA bertanya nih Prof. Aku mau nanyain beberapa pertanyaan dari netizen Instagram nih. Yang pertama ya Prof. Apakah S2 di UHAMKA ada beasiswa? Ya, saya kira UHAMKA baik sekali ya. Jadi beasiswa itu selalu menyediakan, terutama untuk alumni. Kemudian kalau bidang pendidikan, guru-guru yang sudah disertifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah para pekerja atau karyawan di amal usaha Muhammadiyah. Terakhir dari aktivis Muhammadiyah itu ada Bidikupas gitu. Biaya pendidikan kuliah pasca sarjana, dan itu sangat ini ya, ditambah ada beasiswa dari pemerintah, tapi kan itu ada kuota ya. Jadi jangan khawatir, selain dapat beasiswa juga sebenarnya pembayarannya bisa dicicil. Nah itu
Ya, pokoknya nanti begitu ujian tesis ya kita harus sudah ini gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ada, kalau udah lulus S2 udah pasti terjamin dapat kerja atau enggak ya, katanya gitu. Ya. Tadi hampir mirip pertanyaan Betul, saya, ya. Prof. Sebenarnya kalau masalah itu hanya Tuhan yang tahu ya. Iya benar sih. Ya. Jadi lulus S2 kemudian langsung dapat bekerja, saya kira sebelum lulus pun sudah pada bekerja kan? Iya. Kalau S2 itu sebenarnya hanya beberapa orang saja yang masih sudah bekerja tapi mengatakan belum bekerja. Kalau S1 UHAMKA banyak alumni ya, S1 UHAMKA langsung kuliah di S2 tapi ternyata sebenarnya dia sudah bekerja gitu. Hanya saja mengapa S2? Supaya di pekerjaannya itu dia bisa lebih tinggi lagi karirnya gitu. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah bukan lagi pertanyaannya sudah langsung dapat kerja kalau di S2 tadi saya katakan tadi ya, karena memang S2 itu tadi berfungsi untuk bisa meningkatkan jenjang karir dan yang lainnya. Jangan khawatir lah, apalagi UHAMKA sudah dijamin lah misalnya gitu ya. Nah, ini. Ada kemungkinan gak sih Prof lulus S2 di UHAMKA terus tiba-tiba S2 ngerekrut kerja gitu? Misalnya saya ini lulusan S2 UHAMKA, UHAMKA ngerekrut saya kerja gitu. Banyak gitu. Jadi banyak alumni terutama bidang pendidikan ya. Atau ya psikologi juga kan itu ada PNU kita. Ya Pusat Neuroscience itu. Nah, itu banyak merekrut dari psikologi dan FISIP itu ya. Nah, ini artinya pengalaman itu banyak yang alumni S1 direkrut di tempat masing-masing ya di UHAMKA sendiri karena memang pimpinan juga tahu mahasiswa itu prestasinya seperti apa gitu, maka tidak akan susah misalnya gitu. Ya. Jadi jangan khawatir kalau memang kita punya prestasi begini ya bisa itu. Ya. Ajuin aja ya, siapa tahu Ajuin ditarik aja, ya. iya lah. Asal juga. tariknya jangan terlalu kenceng. Oke, pertanyaan selanjutnya, S2 UHAMKA ini kredibilitasnya gimana sih? Mungkin per jurusannya bisa dikasih tahu kali ya, Prof. Baik ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, SPS UHAMKA membina 9 prodi S2 dan insya Allah ke depan program doktor ya. Nah, ini akreditasinya itu alhamdulillah 2 prodi itu sudah A ya. Kemudian yang sisanya itu B dan ada B gemuk gitu ya. Jadi B-nya itu ya baik sekali gitu. Jadi sedikit lagi ke ini karena ada kelayakan atau apa itu ya. Ada syarat perlunya itu misalnya. Yang A itu saya katakan tadi, jadi Magister Administrasi Pendidikan MAP, kemudian Pendidikan S2 Bahasa Indonesia, Magister Bahasa Indonesia. Masalah kredibilitasnya itu alhamdulillah sih ya, untuk MAP itu alumninya sudah banyak menjadi pejabat di institusi kabupaten ya, provinsi, dan insya Allah di tingkat nasional. Ada yang menjadi kepala dinas provinsi ya, Ibu Nahdia itu alumni MAP misalnya gitu ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia A saya kira sudah banyak sekali. Nanti kalau saya sebutkan satu-satu agak sombong juga misalnya gitu ya. Tapi paling tidak karena sudah dipercaya oleh kementerian dan lembaga-lembaga lain gitu. Sementara prodi yang cikal awalnya itu adalah penelitian dan evaluasi, itu sudah terbukti ya. Banyak alumni yang mendapat pekerjaan dan kenaikan jabatan dengan mendalami evaluasi pendidikan tadi itu. Sedangkan yang ilmu kesehatan masyarakat itu banyak dokter yang ambil IKM. Jadi pendalaman materinya mengambil ke ilmu kesehatan masyarakat sehingga gelarnya dokter MKM gitu. Dokter dan para nakes. Bisa perawat, bisa bidan misalnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. S2 UHAMKA gedungnya di mana sih katanya? Saya kira kalau yang sering lewat ke Buncit Raya ya, ke Ragunan dari arah Mampang itu akan melihat ya, tulisan Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Artinya posisi gedungnya itu adalah di jalan utama yang sangat strategis misalnya.
di Jalan Utama Warung Buncit Raya nomor 17 Pancoran, Jakarta Selatan. Oke, nanti bisa lokasinya ditaruh di bawah aja kali ya Prof. Biar Siap, lebih gampang. iya. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa sebaiknya ngambil S2 setelah lulus S1? Gitu. Iya, saya kira di zaman yang perkembangannya sangat cepat ini ya harus begitu. Masa kalah sama Samsung gitu. Samsung saja udah S10 ya. Gak Iya gitu. kan? Iya, masa kita hanya S1 saja gitu. Jadi S1, S2, S3 gitu. Saya juga kalau ada S4 ya kuliah lagi gitu kan. Waduh. Nah, gitu. Jadi saya kira sangat penting lah. Jadi tidak hanya cukup S1, maka ada ini. Insya Allah UHAMKA memfasilitasi ya untuk semua program S1, S2 dan S3 ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan nih Prof. Kalau S1-nya jurusan PGSD, apakah S2-nya boleh ambil jurusan desain? Katanya gitu. Baik, kalau S2 saya kira tadi kan tipnya itu adalah ambil yang sesuai dengan jurusan di S1. Tetapi bukan berarti tidak boleh mengambil yang lain dengan konsekuensi tadi itu. Kalau bidang yang lain artinya kita harus belajar ilmu lain ya, ilmu yang baru. Tetapi kalau memang sebenarnya sudah ada di dalam latar belakang dirinya tentang desain itu kan, saya kira desain itu umum. Misalnya jadi guru SD, jadi desainer kan bisa ini ya. Nah, jadi desain grafis, desain apalah, yang penting saya kira ini. Hanya saja memang untuk yang beda jurusan tadi itu, saya kira tidak bisa digunakan untuk kenaikan jenjang karir tadi. Gitu. Karena memang pemerintah sudah betul-betul membuat aturan bahwa kenaikan itu harus linear antara S1 dengan S2 dan S3. Makanya saya juga kuliah itu tidak berpindah ke lain hati gitu ya. S1-nya bahasa Indonesia, S2 bahasa, dan S3 bahasa. Maka pengurusan kenaikan jenjang akademik dan jabatan fungsional dengan cepat bisa ini gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Prof. Ini sebenarnya kayaknya harusnya nanyanya ke administrasi sih Prof. Untuk beasiswa S2 kapan batas ngumpulin berkas persyaratannya katanya gitu. Ya, saya kira selama pendaftaran belum ditutup itu bisa ini. Malah sebenarnya untuk pengajuan beasiswa itu kan tinggal mencontreng di situ saja. Misalnya ini alumni, itu otomatis dari administratif itu langsung dimasukkan ke beasiswa alumni. Ini guru yang tersertifikasi, sudah bersertifikat, bisa sertifikat pendidik. Nanti kalau itu di checklist, maka nanti akan diarahkan ke ini. Jadi sebenarnya tidak ada batas-batas ini juga, begitu formulir diisi, semuanya sudah mengarah ke ini. Termasuk juga Bidik Kupas yang Amal Usaha Muhammadiyah ya. Dia dengan menceklis beasiswa Bidik Kupas, otomatis nanti akan ini. Oke, untuk sekarang mungkin udah ya Prof, udah habis pertanyaannya dari Instagram. Sekarang boleh nggak sih Prof ngasih kesan pesan kepada anak muda nih yang lagi galau banget melanjutkan S2. Mungkin kata-kata mutiara, quotes estetik kayak gitulah, estetik kayak gitu. Buat di TikTok, buat di update. Iya, apa ya gitu. Jadi saya kira untuk kaum muda, milenial ya, S2 itu sangat penting gitu. Jadi bahwa pendidikan itu kan sepanjang hayat ya, long life education, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kecepatan misalnya. Jadi pendidikan itu investasi ya untuk ke depan gitu. Jadi jangan sampai saya katakan tadi ya, bahwa jangan kalah sama Samsung lah gitu. Ya, Samsung sudah S10, masa kita S1 saja ya. Jadi itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih ya Prof untuk semua pertanyaannya. Mungkin podcast kali ini udah sampai sini aja nih. Untuk teman-teman lainnya, saksikan terus UTalk, UHAMKA Talk Podcast di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa juga untuk tetap like, comment, and subscribe. Bye-bye guys. Assalamualaikum ya.